Halo teman-teman semua, selamat datang. Halo. Oke, selamat datang teman-teman semua dan selamat sore, selamat bergabung di acara kita sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Teman-teman, apa kabar semuanya? Aku lihat ramai banget hari ini partisipannya lebih dari 100. What a great numbers, teman-teman. Mungkin teman-teman boleh say hi dulu ke semua yang hadir di sini. Mungkin agak sedikit reuni gitu ya. Kita bisa melihat ada Kak Maya, ada Kak Fauzi, ada Kak Syafri, ada Kak Zikri. Semuanya hadir di sini. Mungkin teman-teman yang kangen boleh ketik di kolom chatnya apapun itu. Ada Riko, aku juga lihat. Halo semuanya. Welcome again di acara sore hari ini. Sebelum aku mulai, kayaknya teman-teman wajib gitu ya mengenal aku karena aku mau dikenal orang ya. So teman-teman kenalin, nama aku Kelvin Stefanus. Aku salah satu alumni juga dari program mentorku by Living in Telkom. Dan hari ini aku dipercaya oleh Living in Telkom untuk menjadi MC pada acara sore hari ini. Semoga nggak garing, semoga nggak membosankan, dan semoga teman-teman puas gitu ya. Dan hari ini teman-teman, it's an honor for me untuk menjadi MC teman-teman. So izinkan aku untuk memandu acara sore hari ini dari awal sampai akhir. Oke, teman-teman, sekali lagi aku mau izinkan teman-teman untuk boleh bertegur sapa dulu. Boleh siapapun teman-teman yang lihat gitu, oh ada Kak Syafri nih, atau ada Kak Riko. Boleh disebut namanya di kolom chat, disapa langsung. Hai Kak Syafri, atau hai Kak Riko. Semuanya kita ramaikan kolom chatnya ya. Oke, alumni mana nih? Ayo, mana suaranya teman-teman? Boleh banget. Mungkin teman-teman boleh remind lagi ke kita semua gitu ya. Teman-teman ini asal dari kota mana, atau dari pulau mana, dari daerah mana, biar kita remind lagi, oh ini dia yang dari sini ya, oh dia yang dari situ ya. Kita boleh refresh lagi memori-memori kita, dan semua teman-teman yang dari program-program yang ada di Living in Telkom. So teman-teman, sedikit gitu ya sebelum aku masuk ke rangkaian acara kita hari ini, aku mau kasih teaser dulu ke teman-teman gitu ya, atau sneak peek gitu ya. Walaupun nanti ada satu sesi yang akan ngebahas langsung gitu ya, apa itu Sobat Lead gitu ya, tapi aku mau kasih sedikit gambar ke teman-teman bahwa Meet and Greet hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan ada satu program community yang keren banget dari Living in Telkom, yaitu kita sebutnya Sobat Lead gitu ya. Nanti akan di-explain secara detailnya oleh Kak Maya. Tapi aku mau kasih gambar ke teman-teman bahwa program ini salah satu program yang mungkin apa ya, aku bisa bilang aku kangen banget gitu untuk tergabung di program yang kayak gini. Karena di program ini kita bisa mendapatkan teman-teman yang baru, teman-teman yang lebih luas gitu ya, teman-teman yang Oke, kita boleh kenal teman-teman yang lebih luas lagi, kita punya networking, bahkan kita bisa improve skill kita gitu ya, baik yang skill yang hard skill maupun yang soft skill, semuanya akan di-provide oleh Sobat Lead. Oke, so teman-teman, sebelum kita mulai, aku mau kasih tahu juga lagi bahwa yang hadir di sini itu bukan cuma dari satu program gitu ya, tapi ini semua gabungan dari seluruh program yang dimiliki oleh Living in Telkom. Yaitu ada teman-teman dari alumni, dari mentorku by Living in Telkom. Mungkin boleh say hi teman-teman, boleh kasih emoticon, reaction apapun di kolom chatnya, ataupun di reaction yang fitur langsung dari Zoom-nya. Kemudian juga teman-teman dari Student Connect. Halo teman-teman semuanya. Kemudian ada teman-teman dari Talent Connect juga. Hai teman-teman. Dan yang terakhir ada teman-teman dari DDB Internship dari Telkom. Halo teman-teman semua, sekali lagi aku welcome kita semua untuk sama-sama kita nikmatin, kita enjoy acara sore hari ini. Dan aku mau sedikit sampaikan ada rules gitu ya, kita mau sepakati untuk acara sore hari ini. Teman-teman make sure bahwa teman-teman boleh klik 3 button yang ada di profile Zoom teman-teman semua, untuk kita make sure teman-teman boleh mengganti namanya, untuk kita boleh kenal lagi gitu ya. Tadi teman-teman dari universitas mana nih? Aku kayak agak lupa. Oke, kenal yang baju kuning, tapi dari mana ya dia gitu kan, bingung gitu ya. Kita boleh namain rename lagi Zoom kita dengan nama Strip Universitas. Contohnya aku Calvin Strip UAJ gitu ya misalnya. Boleh teman-teman di rename, dan teman-teman tolong ini aku please banget, gunakan fitur chat yang ada di kolom Zoom ini. Kita manfaatkan fitur yang sudah disediakan oleh Zoom untuk kita ramaikan, kita boleh menyapa-nyapa, kita boleh ngobrol-ngobrol di kolom chatnya. Oke, biar tetap kondusif, kita ngobrol di kolom chat dulu ya. Nanti ada sesinya lagi untuk teman-teman boleh unmute mikrofon teman-teman semua. Oke, so yang terakhir teman-teman, kalau nggak ada kendala jaringan di tempat teman-teman, boleh banget aku ajak teman-teman untuk boleh on cam. Teman-teman boleh nyalain kameranya, teman-teman boleh kita munculkan wajah cantik dan ganteng kita semua ya. Biar yang lain ya, siapa tahu ketemu setelah ini gitu ya.
Jadi kita bisa ada relation yang lebih serius gitu setelah ini mungkin gitu ya. Dan buat teman-teman yang mungkin belum dapat background Zoom-nya gitu ya, kita sudah berikan, teman-teman dari kakak-kakak ini sudah share juga di kolom di slide ini gitu ya, ada linknya, teman-teman bisa download, atau mungkin kalau mau easy way-nya teman-teman bisa klik grup di Telegram-nya, di situ juga udah di-share linknya teman-teman. Oke. So, kalau teman-teman sepakat dengan rules-nya, aku boleh minta thumbs up teman-teman, aku boleh minta jempolnya teman-teman, atau apapun reaction-nya aku mau lihat dari teman-teman semua. Nah, Kak Fauzi juga sudah share tuh ya virtual background-nya. Makassar hadir, luar biasa. Nah, ini dia, attention. Attention-nya langsung ya. Attention-nya adalah apa? Adalah teman-teman jangan lupa abadikan momen sore hari ini untuk teman-teman boleh share di Instagram Story gitu ya. Dan kalau teman-teman share di Instagram Story, jangan lupa juga untuk tag Instagramnya @livingintelkom dan juga kampus update. Kalau mau tag Instagram aku juga boleh banget di Kelvin_Stefanus. Oke, itu optional banget ya. So by the way, teman-teman, ini dia rangkaian acara kita sore hari ini. So teman-teman kita punya cukup padat gitu, tapi aku yakin ini bakal enjoyable banget gitu ya. Setelah ini kita akan doa bersama teman-teman untuk membuka acara. Dan setelah itu kita akan get to know about Sobat Lead yang akan disampaikan langsung oleh Kak Maya yang udah on kamera juga sore hari ini. Kemudian kita akan ada sesi Q&A, karena aku yakin teman-teman nggak akan puas dengan penyampaiannya, pasti akan ngobrol lebih banyak lagi. Kita akan provide di sesi Q&A gitu ya. Setelah itu kita akan ada inauguration speech dari Kak Rama. Oh ya, before inauguration speech ada satu tamu spesial, nanti akan aku invite juga untuk ngobrol-ngobrol, memberikan testimoni kepada teman-teman semua. Setelah itu kita akan ada foto bersama setelah inauguration tadi, dan setelah itu kita akan closing, dan demikianlah acara akan berakhir. Oke, so teman-teman, sebelum kita masuk ke sesinya Kak Maya, sebelum kita masuk lebih dalam lagi tentang mengenal apa itu Sobat Lead, aku mau ajak teman-teman untuk kita sama-sama boleh hening sejenak. Kita boleh sama-sama ambil waktu dulu untuk kita boleh berdoa bersama-sama. Doa, silakan teman-teman berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, teman aku minta lagi sekali jempolnya atau stiker apapun, teman boleh komen juga, mungkin boleh say hi Kak Maya gitu ya, boleh teriak di kolom chatnya gitu ya, kita sama-sama mau menyambut Kak Maya. Dan aku mau undang ke atas panggung untuk boleh diberikan spotlight kepada Kak Maya Susanti selaku Employer Branding Specialist dari Telkom Indonesia. Halo Kak Maya. Halo Calvin, halo semuanya. Yuhu, Kak Maya. Halo semuanya. Kak Maya gimana kabarnya sore hari ini? Sudah siap menyambut weekend ya Kak ya? Siap sih, makanya aku mau sebentar aja biar kita nanti langsung Oke. weekend dulu. Oke, siap. Kalau gitu Kak Maya, rasanya teman-teman udah nggak sabar banget nunggu apa yang mau Kak Maya sampaikan. So it's your time and the stage is yours. Silakan Kak Maya. Oke, terima kasih Calvin. Terima kasih semuanya yang ada di sini. Thank you ya udah menyempatkan hadir pada sore hari ini for a very short notice ya. Kayak wah, kita harus inaugurasi sekarang. Terus kayak, apa itu inaugurasi Sobat? Langsung bingung ya kan ya. Oke, nah teman-teman, mungkin tadi Calvin sebenarnya udah ngasih tahu ya, kita ada komunitas gitu kan yang judulnya atau namanya Sobat Lead gitu. Dan hari ini kita inaugurasi. Seperti apa sih sebenarnya nih komunitas ini tuh? Terus kita mau ngapain aja gitu kan ya. Terus kayak apa aja di dalamnya gitu. Nah ini aku izin diperkenalkan ya komunitas kita seperti apa. Nah ini sebenarnya menjawab juga keinginan teman-teman gitu ya, alumni dari Student Connect, Talent Connect, Mentorku by Living in Telkom, kemudian alumni dari internship DDB ya, internship Digital Telkom, itu kayaknya tuh kalau udah selesai program udah aja gitu kan, nggak ada kelanjutan. Sayang banget nggak sih kalau misalnya ternyata kita itu ikut program tapi nggak ada kelanjutannya, terus malah kita nggak kenal banyak orang, kita networking yang kita gadang-gadang, aduh pengen networking, tapi ternyata kita nggak dapet gitu, terus pengen juga diskusi lebih banyak gitu. Nah, kami hadir, komunitas ini tuh hadir untuk menjawab tadi pertanyaan teman-teman seperti apa. Nah, ibaratnya kami mungkin dibanding teman-teman di sini ada tim Living in Telkom, ada saya, Maya, ada Kak Abu, Kak Dea, nanti ada Kak Mas Rama, dan juga kakak-kakak di KU gitu ya, kampus update. Mungkin kita lebih duluan ya, nanti ada juga Kak Adit baru datang juga gitu.
Oke, nanti Kak Adit bisa menyesuaikan. Mungkin kita lebih duluan daripada teman-teman di sini untuk entering the workforce ya, kayak duluan kerja gitu. Jadi kita tuh bisa bagi-bagi share informasi pengalaman ke teman-teman gitu. Nah, begitupun teman-teman yang masih kuliah atau yang fresh grad atau yang apa ya, baru banget masuk kuliah gitu kan, bingung ya seperti apa sih kalau. Nah, kita tuh ada komunitas tuh ada untuk bersama-sama kalian gitu. Oke, next. Ini dia. Tadi apa sih Sobat Lead? Nah, ini dia ya. Adalah komunitas yang memang kita bentuk karena teman-teman sudah ikut di Student Connect, Mentorku atau Talent Connect, dan juga internship. Jadi, mungkin teman-teman di sini di kolom chat kok ngelihat anak-anak alumni Mentorku gitu kok pada akrab banget gitu ya. Kayak ya wajar karena mereka menghabiskan waktu 2 bulan ya. Sama-sama paling nggak 4 atau 5 kali bertemu gitu kan ya, dan mereka dalam grup kecil kayak 10 orang untuk satu mentor gitu. Teman-teman bahkan tadi ada Kak Fasya juga gitu, ada mentornya yang ikut di sini, kemudian bahkan pokoknya kita sama-sama pernah saling mengenal, tapi dalam kurun waktu bisa 2 bulan, jadi wajar kalau mereka akrab. Tapi ada juga nih alumni Student Connect, alumni Talent Connect yang sebenarnya sebentar banget gitu intensi ketemunya. Nggak apa-apa, justru di sini akan membuat kalian tuh jadi bareng-bareng. Dan juga kita punya alumni dari internship. Internship ini kan teman-teman yang sudah pernah kerja gitu ya di Telkom selama 6 bulan dan bahkan ada yang setahun. Ada Kak Intan nanti yang dia bahkan udah dua round, dalam artian udah hampir setahun ya internship di Telkom. Nanti bisa bagi pengalamannya atau mungkin nanti bisa nanya-nanya juga kan seperti apa sih gitu kalau kerja atau internship di Telkom. Jadi setelah acara ini nanti kan akan diinaugurasi gitu, dan di inaugurasi nanti sudah tidak ada lagi bedanya aku tuh alumni mentorku, aku alumni internship. No, sekarang nanti kalau misalnya udah diinaugurasi kalian sudah resmi menjadi Sobat Living in Telkom. Jadi udah nggak ada lagi tuh bedanya misalnya tapi kan aku bukan anak mentorku, nggak ada. Jadi semuanya tuh akan sama gitu. Dan nanti kita akan punya grup Telegram. Di grup itu nanti kita ada podcastnya. Nah, udah pernah belum nih punya podcast di Telegram? Aku sih belum ya. Jadi it's quite new thing, nanti kita akan coba. Kita akan banyak sekali ragam topik-topik yang akan kita bahas. Kayak di brosur itu ya, kayak di flyer itu ada brosur, ada pembahasan tentang mental health, kemudian ada juga nih kemarin pas kita brainstorm sama teman-teman KU, Kak jangan bahas itu dulu, bahas love life juga. Ya oke, kita bahas juga nanti love life ya. Teman-teman kan masih kuliah, mungkin agak-agak galau juga masalah percintaan dan asmara. Nggak apa-apa kita bahas, tapi bukan yang curhat Kak pacar aku gini ya, enggak ya. Tapi in general gitu. Terus kita juga akan bahas banyak hal, misalnya nanti teman-teman di mentorku yang pernah dapat, nggak semua orang ya kayak memilih public speaking atau communication atau personal branding, tapi kita juga akan belajar tentang hal itu. Dan kita akan menyongsong tahun yang baru, nanti akan ada sesi di mana kita akan ada refleksi untuk kita tahun ini, dan gimana sih kita set goal di tahun depan. Nah, itu juga akan kita bahas nanti bareng-bareng di grup Telegram yang akan kita aktif di sana. Gitu. Next. Ini dia nih yang tadi sudah sempat kita singgung ya. Jadi selain inaugurasi hari ini yang sudah mengukuhkan kalian sebagai Sobat Lead, Sobat Living in Telkom, ini sih sebenarnya untuk memastikan bahwa kalian tuh udah nggak ada beda lagi. Nggak ada beda alumni Student Connect, nggak ada beda alumni Talent Connect, nggak ada beda alumni mentorku, dan juga alumni internship, semuanya tuh udah gabung sama di sini gitu kan. Nah, nanti kita akan ada gathering lagi gitu ya. Nah, ini salah satunya. Kemudian nanti ada weekly sharing yang tadi sudah sempat disinggung. Kita akan sharing seperti apa sih isu-isu yang mungkin akan sangat relevan untuk kalian, diambil 1-2 hal yang mungkin bisa jadi pelajaran. Terus kita akan ada TikTok Instagram challenge. Jadi akan ada banyak nih challenge-nya karena kakak-kakak kita banyak yang sultan yang mau bagi-bagi hadiah gitu. Jadi nanti akan ada banyak sekali hadiah dan banyak sekali challenge yang bisa diikuti. Tapi then again, no pressure ya. Jadi prinsipnya di komunitas ini itu kita no pressure dan less demanding. Kita bukan komunitas yang pengen, kalian harus ini, enggak. Pokoknya komunitasnya di bawah slow aja, di bawah santai aja, dan yang melengkapi kalian gitu. We want you to have friends, to have mentor yang bisa membantu kalian
to boost your potensi gitu. Jadi kita pengen tuh kayak teman-teman yang udah keren tuh makan tambah keren. Jadi komunitas kita tuh kita start dari awal, kita less demanding community, dan kita komunitas yang slow aja, no pressure ya. Dan nantinya, next, kalau teman-teman tadi di awal sempat melihat ada video tentang talent visit, teman-teman dulu yang mentorku dan juga best intern itu mendapatkan kesempatan untuk mengunjungi Telkom Indonesia, khususnya di Landmark Tower di Jakarta. Nanti rencananya di akhir kegiatan atau mungkin tidak tahun ini, tapi tahun depan kita akan coba membuat kegiatan yang sama. Dan untuk kalian yang berada tidak dalam jangkauan transportasi darat menuju ke Jakarta, jangan khawatir karena nanti akan ada juga visit ke Telkom Indonesia di kantor-kantor regional, juga akan kita akomodasi seperti itu. Tapi ini kan ada dana bintangnya, jadi syarat dan ketentuan berlaku ya, karena misalnya kita nggak bisa dong bikin visit kalau misalnya masih PPKM level 1 misalnya, kan masih belum bisa, jadi nanti akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan yang ada. Gitu. Terus nantinya di grup kita ya, sebelum kita lihat keseruan ini, di grup kita itu aku mau nambahin juga bahwa kita kan belum punya ketua kelas ya. Nah, nanti kalau bisa selesai acara ini, boleh deh kita ngobrol di grup siapa yang mau mencalonkan diri jadi ketua kelas dan sekretaris, misalnya gitu-gitu boleh banget. Karena kan namanya komunitas itu nggak mungkin dong kalau misalnya nggak ada pengurusnya, ya kan? Jadi nanti teman-teman silakan setelah acara ini, karena grup Telegramnya kan akan kita moderating ya. Jadi ada hari di mana kalian bisa ngepost topik apa gitu, dan misalnya mau diskusi apa nanti akan kita moderate grupnya. Tapi aku kalau boleh pesan nanti silakan diatur juga, misalnya ada ketua kelasnya gitu kan, terus ada sekretarisnya, ada siapa, supaya nanti kalau misalnya ada acara-acara lebih gampang kalian gitu untuk mengakomodir teman-teman yang ada di grup. Kalau nggak salah tuh di grup kan udah lebih dari 300 orang ya, yang mungkin tidak bisa hadir hari ini tapi sudah paham seperti apa gitu. Jadi nanti silakan aja ya, supaya lebih enak gitu, lebih cair. Pokoknya komunitasnya harus dimanfaatkan dengan baik. If you feel something yang, aduh Kak, kayaknya tuh lebih bagus kalau misalnya harus ada ini nih, boleh aja. Tapi ingat ya, 2 prinsip di awal tadi. Mungkin nanti akan ditambahkan Mas Tama juga di akhir ya saat inaugurasi kalian. Pokoknya, karena dulu I was there gitu kan, punya anak kuliah yang punya komunitas juga, terus kayak ngerasa, aduh kok punya community itu kayak nge-debanding banget, harus ini. Nah, komunitas ini jangan dijadikan komunitas seperti itu, tapi jadikan komunitas yang memang benar-benar asik, yang buat kalian tuh kayak, aduh kalau udah mumet, sumpek sama urusan kuliah gitu, kalian tuh punya teman yang bisa kalian ajak ngobrol di sesama sobat lead gitu. Dari NTT, dari Kupang, dari Makassar dan segala macam, kalian nanti kalau misalnya jalan atau ketemu atau mengunjungi ke tempat lain gitu ya, nah kalian tuh udah punya teman gitu, karena ini tuh membuat kalian tuh merasa dekat walaupun sekarang kita punya keterbatasan, lagi pandemi nggak bisa kemana-mana, tapi kalau misalnya pandeminya berakhir, kalian misalnya ke Surabaya, oh aku tuh punya loh teman di Surabaya, you can make fun, you can make friends gitu, itu yang kita harapkan. Mungkin itu dari aku, dan tadi karena kita sudah sedikit menyinggung seperti apa sih keseruannya kalau talent visit di Telkom, ini tuh sebenarnya more than video talent visit ya, tapi ini akan memberikan gambaran seperti apa sih menjadi part of our community, khususnya Living in Telkom ya, selain nanti punya baju yang seperti ini. Seperti ada beberapa aku lihat pakai juga gitu. Nah nanti you gonna have a chance to have that t-shirt gitu, tapi kita akan ngasih tahu kalian seperti apa sih to be part of our family di komunitas Living in Telkom ini untuk teman-teman sobat lead. Selamat menyaksikan.
Perkenalkan, aku Syafri Salampesi, asalnya dari Ambon, mahasiswa Universitas Teknologi Yogyakarta. Aku Aisyah Rifania Gestiafiski, aku dari Depok, dan aku kuliah di Universitas Indonesia. Well, hari ini agendanya, siang nanti kita bakal ke kantor Telkom yang ada di Kebun Sirih. Kemudian kalau untuk besok lumayan padat nih, bakal ke Telkom Landmark Tower, kemudian meeting dengan direksi dan tim Living in Telkom, dan juga melakukan berbagai kegiatan lainnya, dan kemudian ada networking dinner di malamnya. Dan besoknya kita bakal jalan-jalan nih, city tour keliling Jakarta. Yang paling excited kita bakal ke Aquarium Indonesia Jakarta. Wah, gue excited banget. Cek terus perjalanan kita. Bye-bye. Halo, selamat pagi. Kenalin, aku Sadit dari Institut Teknologi Bandung. Hari ini kita akan berkunjung ke Tower Landmark Telkom, di mana kita akan melakukan networking dengan para Telkom Group, kemudian mengetahui aplikasi yang ada di Telkom, dan melaksanakan dinner. Oke, teman-teman, gimana videonya? Pasti keren banget. Aku dari tadi awal video mulai sampai selesai nggak bisa berhenti senyum. Karena apa? Karena dipacu sama senyumnya Kak Syafri gitu ya. Mood banget senyumnya Kak Syafri gitu di awal dan di akhir tadi on point banget pokoknya Kak Syafri. Oke, Kak Maya, aku izin untuk take over lagi. Aku akan masuk ke sesi selanjutnya Kak Maya ya. And thank you juga Kak Maya sudah menjelaskan. Oke, dan thank you juga Kak Maya udah jelasin ke kita semua di sini tentang apa itu program community dari Sobat Lead. Dan tadi teman-teman udah dapat informasinya lengkap banget ya. Kita akan ada banyak banget kegiatannya, banyak banget programnya yang teman-teman bisa ikutin mulai dari podcast sampai tadi topik favorit aku tuh ya, percintaan. Nah, itu aku tungguin banget tuh Kak Maya. Jangan sampai itu nggak jadi programnya. Oke, so teman-teman mungkin boleh kasih applause dulu. Kita boleh kasih applause untuk video tadi dan untuk teman-teman semuanya. Keren banget. Boleh kasih applause virtualnya ataupun stiker. Wow, aku dari tadi sampai speechless liatin videonya gitu ya. Yang editnya siapa nih? Keren banget gitu ya.
Oke, so teman-teman buat tadi kayaknya udah ada beberapa pertanyaan juga nih Kamaya yang tadi udah masuk gitu ya selagi Kamaya ngomong gitu ya. Ada banyak banget pertanyaan yang teman-teman udah kepo banget tentang program dari Sobat Lead ini. Mungkin teman-teman boleh dikirim ulang lagi pertanyaannya untuk kita boleh lihat lebih clear lagi teman-teman karena kita sekarang sudah masuk di interactive session yaitu Q&A. Dan jangan lupa teman-teman ini sudah di-spill sedikit gitu ya. Akan ada hadiah untuk teman-teman yang bertanya nantinya. Akan ada hadiah untuk teman-teman yang terpilih mendapatkan saldo gitu ya sebesar 100.000 untuk setiap orangnya. Nanti kita akan pilih sebanyak 5 orang. Tapi sebelum itu teman-teman, sambil aku tunjuk terus gitu ya. Dari tadi aku on point banget nih ya. Satu orang ini tuh dari tadi keren banget, senyumnya itu bikin mood banget, dan juga dari tadi kalau di layar Zoom aku gitu ya, paling nongol gitu ya, paling kelihatan, paling mataku tuh nggak bisa lepas gitu ya, karena kayak ada aura-aura bintangnya gitu ya. Kak Syafri Salam Pesi. Halo Kak Syafri. Oh ya, halo Calvin. Halo. Jadi Apa salah kabar, tingkah. Kak Syafri? Salah tingkah. Iya, Kak Syafri, alhamdulillah baik. Gimana Calvin, apa kabar? Luar biasa, baik juga di Jogja ini agak mendung tapi tetap semangat nih karena hari ini mau dengerin langsung testimoni dari Kak Syafri selama mengikuti program dari Living in Telkom. Kak Syafri, boleh dong kita langsung aja kali ya Kak Syafri habis ini boleh menyapa teman-teman semuanya dan Kak Syafri boleh memberikan testimoni selama Kak Syafri ini mengikuti program dari Living in Telkom dari awal sampai akhir dan tadi itu di video. Gimana rasanya bisa mengunjungi Telkom Tower Kak Syafri? Boleh silakan di-share ke kita semua. Oke, terima kasih banyak Calvin buat kesempatannya. Halo teman-teman semuanya. Halo Mbak Maya, pengen teriak, sumpah kangen banget. Halo Mbak Maya, Kak Dea, Mas Rama. Kemudian ada Riko di sini, ada Zikri. Ini vibes-nya emang seseneng itu, sebahagia itu. Ini kalau bareng pasti aku udah teriak-teriak sih, karena emang sekangen itu dan suatu pengalaman yang luar biasa. Pertama-tama aku pengen mengajak teman-teman untuk kita panjatkan puji syukur dulu pada Tuhan Yang Maha Esa, karena kita diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa saling bertemu, ketemu, menjadi satu keluarga di bawah Living in Telkom. Seperti kata Mbak Maya tadi, ini ada orang-orang yang pakai kaos Living in Telkom, nih for your information, aku juga pakai, dan kaos ini aku selalu pakai kemana-mana. Itu pakai kemana-mana karena apa teman-teman, karena dari situ ada rasa bangga gitu ketika bisa menggunakan kaos ini, bukan tentang bagaimana karena aku pernah ke Jakarta dan lain, tapi karena ketika pakai ini pasti ada cerita di balik itu, dan cerita itulah yang bikin berkesan. Dan sampai kaos gini sama ibu tuh udah bilang, kamu pakai seragam lagi, sampai udah diistilahin seragam karena selalu pakai kemana-mana. Apa sih, kayak cuci kering gitu apa gimana? Iya, cuci kering gitu. Cuci kering udah ada, langsung pakai lagi dong Mbak Maya. Kalau ada kesempatan keluar selalu aku pakai, dan itu sih ketika pakai dan teman-teman nanya apa sih kaos itu gitu. Di situ adalah titik poin aku akan bercerita. Itu adalah sebuah perjalanan yang cukup berkesan. Itu berkesan banget ya, 3 hari itu cukup berkesan, bisa diboyong dari Pulau Buru. Jadi teman-teman semuanya, aku tinggalnya di Pulau Buru, Provinsi Maluku, bukan di kota Ambon. Jadi aku diboyong sama tim Living in Telkom dari Buru, berangkat sampai ke Jakarta. Jadi kalau teman-teman lihat tadi dijemput di bandara, itu aku yang dijemput di bandara, kemudian langsung diajak di tempat nginepnya, kemudian ketemu dengan teman-teman yang lain. Ketika pertama kali ketemu, benar-benar sebenarnya awalnya insecure, tapi enggak, karena sepositif itu vibes-nya. Pas nyampe Mbak Maya langsung sapa, kemudian ada Teh Sandy itu kepala sekolah dari teman-teman DDBL, program internship dari Telkom juga. Nah, kemudian di sana kita saling bertemu, kemudian bertukar pikiran. Pertama kali ketemu one side langsung ada cerita di situ. Teman-teman bagi pengalaman gimana kita dari mentorku dengan topik yang berbeda, kemudian gimana teman-teman dari internship pengalaman mereka, what they've done selama mereka menjadi bagian dari program mentoring. Nah, di sini ada fotonya teman-teman, dan selama itu kami juga diajak untuk jalan-jalan di kantor Telkom, ada daerah Kebun Sirih, dan satunya lagi di Telkom Landmark Tower. Itu paling excited, kita bangun pagi-pagi, kemudian kita hari itu sangat excited karena kita akan ketemu Pak Wandi, kemudian ketemu Mas Rama juga, dan kakak-kakak yang lain mentor yang selama ini ikuti program mentorku. Nah, kemudian kita antigen dulu pagi-pagi, dan for information antigen di Telkom itu cukup sakit ya, jadi kayak tadi ada videonya, ada salah satu temen yang aduh sampai merasa sakit banget. Nah, itu kemudian dari sana kita jalan-jalan keliling di
Telkom, kemudian di TLT itu, dan memang sih working environment di sana tuh emang senyaman itu teman-teman, senyaman itu, kemudian sepositif itu. Kita juga sempat sharing dengan teman-teman Sri Kandi dari Telkom Indonesia, gimana mereka juga sangat mementingkan hak wanita di sana, memberikan kesempatan untuk perempuan untuk bisa berkarya dan bereksplor lebih jauh lagi. Selain itu kita juga ketemu sama Pak Wandi, dan itu sih yang paling berharga di sana. Kita sharing banyak banget, 3 jam nih, 3 jam lebih sharing di sana. Kita diberikan kesempatan untuk setiap dari kita menceritakan apa yang telah dia lakukan, apa yang telah dikerjakan, dan bagaimana pengalamannya mengikut program dari Telkom tersebut. Dan ada beberapa hal yang memang jadi catatan buat aku banget. Aku benar-benar cerita bagaimana sih selama ini terlibat di berbagai komunitas, volunteering activity dari daerah sampai ke nasional. Dan yang menjadi catatan dari Pak Wandi adalah you are in the right way. Jadi ketika kita sudah berada di jalur itu adalah sebuah jalur yang benar yang bisa kita kembangkan dan manfaatkan untuk kedepannya. Karena apa? Karena dari sedini ini kita sudah mementingkan bukan diri kita sendiri, tapi society, orang-orang yang ada di sekeliling kita juga. Kemudian ada 3 kata yang benar-benar dari Pak Wandi itu menjadi catatan banget, sampai aku tuh selalu catat, dan kalau mulai down selalu baca itu, bahwa kita sebagai individu tuh harus menjadi individu yang dalam, luas, dan juga luas. Dalam itu, ketika kita mempunyai sebuah bidang, kita harus tekuni itu sedalam mungkin. Kemudian luas, jangan lupa memperkaya pengetahuan kita dengan hal-hal lain di luar yang sudah kita anggap sebagai dalam tadi. Kemudian luas itu kita harus bijaksana, pandai dalam membuat keputusan sebagai seorang pemimpin ataupun untuk diri kita sendiri. Kemudian dari Pak Wandi juga sempat menyampaikan kepada kita, teman-teman, bahwa dalam hidup ini tidak ada yang namanya kata kegagalan ya. Kegagalan jangan bikin sebagai penyesalan, tapi that's a step untuk kita bisa lebih sukses dan belajar dari sana. Nah, setelah itu setelah sharing-sharing dengan Pak Wandi yang cukup panjang, kemudian kita juga ikut jalan-jalan ke aku lupa namanya, tapi itu kayak tempat untuk refreshingnya para pegawai yang ada di Telkom. Yang tadi lihat main biliar, kemudian kita main golf, itu di sana seru juga. Kita nyobain alat pijat, iya. Jadi kayak capek jalan pagi itu kita pijat sampai, aduh udah PW banget gitu, enak banget. Kemudian kita sempat kita makan siang juga di bagian restorannya. Pokoknya Telkom tuh nyaman banget. Kemudian kita sempat sharing-sharing juga sama Mbak Maya, sama teman-teman di kakak di Living in Telkom di ruangan, mengenai sharing idea kita, mengenai keberlanjutan dari program ini seperti apa, kemudian apa yang ingin kita lakukan. Dan dari semua, menurut aku itu juga kesempatan yang paling berharga ya, ketika Mbak Maya dan teman-teman bisa mendengarkan langsung sebenarnya apa sih yang menjadi keluh kesah kita. Dan kita yang hadir di sana, kita hadir di sana juga dari berbagai pulau. Ada teman-teman dari Sumatera, kemudian ada aku dari Indonesia Timur, ada teman-teman dari Pulau Jawa, dari Sulawesi, dan di sana kita saling mendengarkan. Kemudian di hari terakhir kita jalan-jalan, dan itu bonding banget. Meskipun ini harinya terbilang singkat, tapi pengalamannya itu luar biasa dan gak terlupakan sampai sekarang. Gak terlupakan tuh bukan sekedar antara kita sesama talent visit waktu itu, sesama peserta, tapi dengan timnya. Tim dari Living in Telkom, dari mentorku, dan kakak panitia dari DDBL juga ada. Itu seru banget, dan pengalaman ini juga yang selalu menjadi support dan dukungan sih, maksudnya buat aku untuk selalu bisa membenah diri, belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu, ya Allah, sorry banget kalau sharingnya kepanjangan, tapi semoga cerita ini juga bisa sama-sama membentuk kita semua untuk menjadi lebih baik, untuk tetap semangat dalam berproses. Mungkin itu, Calvin. Oke. Yes, wow, keren banget Kak Syafri, luar biasa. Teman-teman, kalau yang merasa keren, boleh juga kita berikan applause secara virtual untuk Kak Syafri. Aku dengerinnya dari tadi flashback gitu ya, oh iya ya, part itu aku seru banget, part itu aku inget banget gimana rasanya, gimana vibes-nya sama teman kelompok, dan sebagainya. Dan tadi satu hal yang aku notice Kak Syafri ya, ternyata dari journey-nya ini, selama program ini, bukan cuma tentang keseruannya, tapi juga benefit yang luar biasa, banyaknya itu didapetin sama kita semua selaku peserta gitu ya. Dan tadi opportunity untuk mengunjungi Telkom Tower, aku satu kata sih, aku iri banget lihatnya dari tadi ya, waktu lihat di videonya, wow gila itu, rasanya tuh kayak eksekutif muda lagi jalan-jalan di kantor baru gitu ya, dapat invitation khusus, kayak vibes-nya luar biasa banget gitu ya. Dan Kak Syafri tadi sedikit mention tentang community gitu ya, dan aku dapat info juga nih ya, ternyata Kak Syafri katanya orang ini community banget gitu lah. Kayak kalau orang ngomongin Kak Syafri pasti relate ke komunitas-komunitas yang Kak Syafri juga ikutin dan Kak Syafri juga kembangkan gitu ya. Aku jadi penasaran Kak Syafri, boleh dong share ke teman-teman semua di sini, termasuk aku juga gitu ya, seberapa penting sih Kak komunitas untuk Kak Syafri gitu, dan juga mungkin boleh di-share juga pengalaman apa yang paling berkesan atau paling memorable banget untuk Kak Syafri selama terjun di komunitas. Silakan Kak.
Oke, terima kasih banyak Calvin buat pertanyaannya. Tapi sebelum aku jawab itu, kita selain jaya kita dapat tumbler juga, banyak tumbler. Makin ini kan ini. Makanya semangat Oke. harus ikut program lead dengan baik. Oke, aku lanjut jawab untuk pertanyaan tadi mengenai komunitas. Berbicara mengenai komunitas, aku tuh sebelum aku menjawab pertanyaan itu, kayak bakal lebih relevan kalau aku kasih tahu dulu apa sih yang sudah aku kerjakan. Jadi aku telah aktif menjadi seorang aktivis anak. Dulu aku masih malu menyebut itu karena aku belum mengerjakan banyak hal. Tapi sejauh ini aku telah mengabdi dalam organisasi anak tersebut sejak tahun 2011 dan ini sudah masuk 1 dekade dan masih terus mengabdi dalam organisasi tersebut. Itu aku gitu sejak tahun 2011 which is masih kelas 1, baru banget masuk SMP, lulus SD langsung masuk. Di luar aktif dalam organisasi sekolah, OSIS, Pramuka dan lain-lain, banyak banget komunitas yang aku ikuti di luar itu. Mulai dari Karang Taruna, kemudian organisasi pengembangan budaya di daerah dan lain-lain, dan itu masih berlanjut hingga saat ini. Sekarang setelah aktif dari berbagai komunitas tersebut, sekarang aku juga masih ikuti di kebetulan dari organisasi anak tersebut telah menjadi pimpinan media di Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, medianya untuk media anak-anak Indonesia. Kemudian selain itu juga aktif di salah satu komunitas namanya Kita Beraksi. Ini adalah sebuah komunitas yang nge-gain anak-anak muda untuk kita berani bertindak dalam hal membawa perubahan, khususnya di bidang sosial. Kita kemarin baru menyelenggarakan acara hybrid terbesar, yaitu Aksi Dongeng Nasional, dengan para pendongengnya kita hadirkan dari berbagai wilayah yang ada di Indonesia, dan secara serempak juga diselenggarakan secara offline di 28 kota yang ada dari Sabang sampai Merauke. Kemudian selain itu juga saya membangun sebuah komunitas mengenai masalah lingkungan namanya Academy Environmental Recovery Movement. Karena kenapa? Karena setelah balik ke Indonesia tiba-tiba melihat kepedulian kita ke sampah itu sangat kurang. Pemerintah melihat masalah sampah sebagai isu yang minor, belum berani bertindak, dan anak muda sebenarnya kita punya kesadaran ke sana, tapi untuk bertindak tuh belum ada. Makanya kita mencoba menghadirkan untuk masalah akademi dan menyadarkan teman-teman mengenai masalah lingkungan tersebut. Dan kebetulan kepengurusannya udah ada dari berbagai wilayah di Indonesia. Dan dari sana saya mulai sadar bahwa ketika kita bergabung dengan sebuah komunitas, ketika kita berani mengeksplor diri kita, mencoba hal baru, mencoba hal lain, sekiranya kita masih takut untuk memulai, kita perlahan dengan mengekspor tersebut akan menemukan passion kita. Arah kita tuh seperti apa. Dan bukan hanya itu, tapi dari sana kita kan sebenarnya menemukan makna hidup kita. Salah satu yang menjadi catatan bahwa ketika aku ikut program mentorku kemarin, disadarkanlah sama mentorku bahwa dalam menyusun karir ke depan, itu bukan hanya sekedar kamu mau kerja di mana, kamu mau jadi apa, tapi tentang misi hidup. Dan itu yang aku realize ketika kita mengikuti komunitas, mengikuti kegiatan volunteering, kita akan sadar misi hidup kita arahnya kemana. Dan selain itu, melalui kita tergabung dalam komunitas tersebut, akan mengembangkan skill kita juga, soft skill, hard skill kita akan berkembang dari sana. Itu juga sih yang mendorong ketika aku merasa bahwa mengikuti komunitas ini sangat penting untuk mengembangkan soft skill. Makanya sekarang aku dan beberapa teman mencoba membangun sebuah platform namanya Kelas Ragam. Nah, melalui platform itu juga kita membantu nih teman-teman anak muda sebenarnya pengembangan skill seperti apa yang ingin kalian kembangkan. Nah, kita bukan hanya sekedar berhenti sampai di situ menghadirkan kelas untuk belajar, tapi kita mengajak teman-teman muda untuk ayo kalian yang punya inspirasi dan telah menghasilkan karya di masyarakat untuk sama-sama menghadirkan cerita tersebut ke cakupan yang lebih luas. Maka dari itu juga kami menghadirkan namanya Duta Nasional Mahasiswa Inspiratif. Mungkin ada teman-teman beberapa yang peserta yang hadir dari sini. Nah, di sana itu juga membentuk sebuah community. Nah, community DNMI tersebut yang kemudian mereka juga nantinya akan mengerjakan hal-hal inspiratif lainnya, implementasi program mereka ke masyarakat secara langsung. Maka dari itu teman-teman, sebenarnya melalui kita ikut community tersebut, kita saling empower each other, khususnya anak muda. Karena kenapa aku tidak berhenti sampai di sini, karena aku rasa bahwa semua ilmu, semua pengalaman yang sudah aku dapetin tidak boleh berakhir di aku. Pak Wandi juga kemarin selalu ingetin kita, ada baiknya untuk selalu kita menebar kebaikan tersebut, kita menebar ilmu yang kita miliki tersebut. Karena dalam agama pun mengajarkan hal demikian. Dan tidak salah teman-teman, ketika kita mengikuti satu komunitas lainnya, akan selalu ada cerita di sana. Akan selalu ada pembelajaran baru yang kalian dapetin, yang bisa kita bagikan. Networking akan terbangun. Aku tidak mungkin ikut program mentorku tanpa networking yang sudah aku bangun dari mengikuti berbagai komunitas tersebut. Dan kita tidak tahu nanti kapan kita akan membutuhkan orang dari komunitas kita tersebut. Dan makanya di sini mungkin teman-teman kadang merasa bahwa ada mahasiswa yang terlalu so sibuk dengan ikut organisasi sana sini, ikut komunitas sana sini.
aku pribadi sampai dipanggil anak negara sama teman-teman kuliahku karena merasa isinya webinar, snapgramnya webinar, WA-nya webinar. But that's not the point. Ketika perlahan mereka ngechat, wah anak negara banget. Di situ adalah wadah kita untuk mensosialisasikan. Silakan kita ceritakan pengalaman kita mengikuti perjalanan kita di komunitas, di organisasi, dengan hal-hal yang lebih anak muda, lebih gaul. Ketika mereka berani komen ke kita, artinya mereka punya ketertarikan ke sana. Dan disitulah kesempatan kita untuk bercerita, ajak mereka untuk berani mengeksplor diri kita bersama melalui komunitas-komunitas yang ada. Mungkin itu sih sedikit cerita. Aduh, nggak sedikit, itu banyak ya Calvin ya. Iya banyak. Wow, banyak banget Kak Maya. Mbak Maya pada udah siap banget mau weekend ya. Oke, thank you banget Kak Syafri. Aku dari tadi dengerinnya speechless banget, cuma bisa senyum dan ngangguk-ngangguk karena sepakat banget apa yang tadi disampaikan sama Kak Syafri, semuanya gitu ya, dari benefitnya, dari kontribusi yang kita kasih ke masyarakat gitu. Tadi Kak Syafri joinnya di mulai dari organisasi atau komunitas yang isunya tentang anak, tentang pemuda, tentang budaya, even tentang lingkungan juga, semuanya Kak Syafri masuk di sana. Dan aku yakin banget teman-teman ini adalah salah satu contoh orang keren yang ada di Sobat Lead. Jadi ini opportunity banget untuk kita boleh connect, kita boleh have a networking gitu ya dengan orang-orang seperti Kak Syafri ini. Anyway, Kak Syafri, thank you banget untuk sharing testimoni dan juga pengalaman tentang komunitasnya. Sekarang aku mau undang lagi Kak Maya untuk boleh diberikan spotlight, karena kita akan langsung masuk ke sesi Q&A. Oke, Kak Maya. Tadi udah banyak banget nih Kak Maya pertanyaan yang udah masuk. Kak Maya kayaknya udah sempat baca-baca juga. Mungkin Kak Maya, aku tadi ada notice satu pertanyaan yang kayaknya muncul terus gitu, diulang terus gitu, yaitu tentang ekosistem. Aku tadi agak miss siapa yang nanya, mungkin boleh di resend lagi teman-teman. Tapi pertanyaannya menarik banget Kak Maya, tentang ekosistem kerja di Telkom gitu ya, yang dimana juga mungkin akan kita rasakan juga nanti di kegiatan yang akan kita ikutin di Sobat Lead gitu ya. Jadi pertanyaan tentang bagaimana sih ekosistem kerja di Telkom gitu Kak. Mungkin boleh sedikit dikasih sneak peek-nya gitu ya. Ini dari Hubertus Cahyo Argo ya, Tanjung Pura. Agak menyimpang sedikit dari topik kita tentang Sobat Lead ya, tapi ini bagus dan kita jawab. Ekosistem kerja yang ingin diharapkan dibangun Telkom, atau yang fun atau serius atau sebagainya. Penasaran sekali. Sebenarnya ekosistem yang dibangun tergambar dari video yang tadi kita sampaikan ya di awal. Mungkin Bertus mungkin tidak ikut dari awal, jadi kelewatan videonya. Yang dibangun dari Telkom adalah komunitas atau ekosistem yang sebenarnya membuat kita tuh mau belajar, bertumbuh bareng-bareng dan berkontribusi. Jadi apakah fun atau serius, it can be both ways. Dan Telkom itu karena kita perusahaan yang menuju digital telco, berusaha bertransformasi menuju digital telco company, artinya kami juga menyambut para talenta-talenta muda, digital talent yang siap untuk melakukan inovasi. Dan inovasinya bisa aja dalam bentuk sosial, kami punya Ayo Bikin Nyata, atau inovasi dalam bidang teknologi, kami punya Amuba, dan juga program-program lainnya yang memungkinkan karyawan itu untuk berinovasi. Bikin startup gitu ceritanya, dibayarin. Kalau teman-teman nonton film drakornya startup, itu tuh ada di Telkom. Jadi sandbox itu adalah Amuba kalau di Telkom. Tapi bedanya kita benar-benar dibayarin semuanya sampai validasi market dan segala macamnya, dan kalaupun kita gagal, kita nggak apa-apa gagal, tapi disuruh untuk ikut lagi. Jadi sebaiknya cepat-cepat gagal biar kita bisa suksesnya cepat-cepat juga. Jadi mantranya itu adalah fail fast, success faster. Jadi apakah fun, apakah serius, it can be both ways sih. Gitu. Tapi apa yang ingin kita sampaikan adalah dari Telkom adalah tempat kita buat belajar bareng-bareng, bertumbuh bareng-bareng dan berkontribusi. Dan juga ini adalah tempat yang kita kalau mau inovasi tuh yang lo nggak apa-apa salah, karena salah lebih baik sekarang daripada salahnya besok. Jadi salah cepat-cepat biar nanti bisa bener lebih cepat lagi, gitu sih. Semoga menjawab ya. Oke, thank you Kak Maya. Semoga menjawab. Dan ini ada banyak banget pertanyaan masuk lagi Kak, tapi ini ada satu orang yang raise hand. Kita mau izinkan untuk on microphone ya Kak ya? Boleh? Yes, silakan. Oke, halo Fadila Sita dari ISI dan Pasar nih ya. Boleh di on microphone-nya, Fadila? Halo Kak, sebentar ya Kak. Saya cari tempat tenang terlebih dahulu. Saya masih di kampus. Oke, kita jawab yang lain kalau gitu. Oke, kita jawab yang lain dulu ya Kak ya. Ini ada satu pertanyaan yang aku mau pilih Kak. Ini pertanyaan dari... Oke, tenggelam lagi pertanyaan saking banyak yang nanya ya. Halo Kak, saya sudah ready. Oke, sudah ready dia. Silakan. Baik, halo teman-teman semuanya. Terima kasih atas waktunya. Kenalin aku
Fadila Sita dari Institut Seni Indonesia Denpasar. Nah, di sini aku kayaknya pertanyaannya ada 2 sih. Boleh nggak? Nah, yang pertama itu aku pengen tahu, kan tadi Kak Maya sempat ngejelasin bakal ada ketua dan wakil dan sekretaris. Nah, selain ketua, wakil, dan sekretaris, itu nanti ada kepengurusan apa lagi? Itu pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu untuk nanti kan katanya ada visit Telkom yang di Jakarta, dan itu ada persyaratannya atau bagaimana teknisnya? Terima kasih. Oke, thank you Fadila untuk pertanyaannya. Jadi ada 2 pertanyaan Kak Maya. Pertama tentang struktur kepengurusan, apakah cuma ketua atau wakil atau ada yang lain. Kemudian juga yang kedua tentang visit Telkom. Ada syarat ketentuannya seperti apa nih Kak? Boleh Kak Maya, silakan. Oke, aku jawab. Untuk kepengurusan yang kita bentuk dari awal mungkin ketua dan mungkin wakil atau sekretaris ya, karena itu yang nanti akan membantu teman-teman untuk menentukan selanjutnya. Tapi kita paham, kita sadar teman-teman semua kreatif, teman-teman semua inovatif, dan kita ingin memberikan wadah seluas-luasnya yang bebas tapi tetap bertanggung jawab kepada teman-teman gitu. Silakan aja mau bikin divisi sosial untuk anak, nanti ketuanya Safri misalnya, mau bikin buat sosial lingkungan, nah silakan aja, itu nanti kami bebaskan. Tapi kami dari Living in Telkom itu sifatnya cuman mungkin advisor aja ke kalian. Nanti semua pengurusan kami serahkan ke teman-teman. Intinya adalah bagaimana di sini kalian terasa kepemimpinannya, dan itu tadi ya, kita kembali ke asas kita bahwa kita nggak mau demanding gitu kan. Jadi silakan aja teman-teman diatur sedemikian rupa dan no pressure. Jadi kayak, Kak, tapi kalau komunitas di sebelah tuh ada gini. No pressure, karena komunitas itu bertumbuh ya teman-teman. Harus diingat, komunitas itu bertumbuh. Seperti kita di Telkom, kita belajar dan bertumbuh serta berkontribusi, itu semua kita terapkan di komunitas ini. Jadi kalau sekarang Kak, ternyata kita cuma orangnya 160 nih, tapi yang di grup misalnya ada 300. Boleh nggak sih Kak, teman-teman aku kemarin dia ikut juga Kak Talent Connect, tapi dia kemarin lupa. Nah dia ini boleh nggak sih Kak di-join? Silakan, nanti ditentukan oleh teman-teman sendiri ya, teman-teman yang paham. Oh boleh aja kok, boleh aja, silahkan digabung. Jadi kita ingin kita bertumbuh gitu. Kalau kedepannya kalian ternyata bisa meng-guide misalnya 1.000 orang, ya kan kenapa enggak ya? Kan hal yang baik harus kita sebarkan dong, dan katanya happiness is doubled when we share. Jadi kalau kalian mau bahagia, jangan cuma sendiri dong, ajak juga yang lainnya gitu, supaya lebih berdouble-double lagi tuh, lebih berlipat-lipat lagi tuh kebahagiaannya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kepengurusan seperti apa silakan. Nah, tadi juga ada yang mau nanya, Kak ini ada bedanya nggak sih? Aku tuh dulu Student Connect, aku Talent Connect, aku internship. Nggak, kalau udah masuk komunitas Sobat Living in Telkom itu nggak ada bedanya. Tapi setelah diinaugurasi ya, karena kan sekarang masih beda-beda nih. Ada mentorku ya, karena belum diinaugurasi, tapi nanti diinaugurasi sama Mas Rama, nanti teman-teman udah nggak ada bedanya lagi. Terus kalau misalnya, jadi we want this community is inclusive for everyone, khususnya semua yang udah pernah jadi ikut alumni di Living in Telkom dan juga internship, tapi it's kind of eksklusif dalam tanda petik, jadi kalian bisa unlock beberapa hal yang mungkin kalau orang nggak digabung komunitas itu nggak bisa unlock. Contoh, kan along the way kita pasti akan mengenal satu sama lain ya, kayak kalau tadi Calvin bilang aku iri sama Syafri, jangan iri, karena emang ya udah Syafri duluan kan bukan berarti kamu nggak bisa di selanjutnya ya kan, itu perkara dia duluan aja udah gitu kan. Nah sekarang ada selanjutnya, ada next stepnya gitu. Untuk teman-teman, aku personally dan aku yakin teman-teman di Living in Telkom juga pasti setuju gitu. Kalau kalian sudah menjadi sobat Living in Telkom, kayak Kak aku tuh lagi di Jakarta loh, aku mau main ke Telkom Landmark Tower, boleh nggak sih? Ya kan kalau kalian orang lain, aku nggak tahu ya kalian siapa. Tapi kalau kalian sobat Living in Telkom, ya kan aku jadi tahu. Oh kalian sobat Living in Telkom ya, ayo aku hari ini di kantor, ayo kalau mau main ke kantor ayo aja gitu. Kan bisa seperti itu ya. Dan untuk menjadi itu kan harus dibangun ya kedekatannya, networking kita harus dibangun. Itu the way how you behave itu akan keasah lama-lama gitu. Dan komunitas ini adalah tempat kalian untuk belajar gitu. Aku sih jarang ke kantor ya, tapi ada selalu namanya Mas Abu dan Mbak Dea yang sering ke kantor. Mungkin kalau misalnya kalian lagi, aku lagi di Jakarta nih gitu, mau dong bump into you gitu ya. Cia anak Jaksel ceritanya. Mau bump into you di TLT gitu, boleh nggak? Aku rasa kita semua sepakat bahwa ya it's a community yang we belong to each other ya. Jadi ya kenapa enggak gitu. Itu sih.
Oke, thank you Kak Maya untuk jawabannya. Kak Fadila, semoga sudah terjawab ya, dan aku yakin terjawab banget sih tadi. Kita mau ke pertanyaan selanjutnya, Kak Maya. Ini ada satu pertanyaan menarik dari Gina Nurrahma dari Bandung. Ya. Hai Kak, aku Gina, izin bertanya, bagaimana caranya komunitas ini, apakah dapat berpeluang berkontribusi dan berinovasi nyata dalam menangani kasus jaringan yang belum terjamah, terutama di daerah pedalaman di Sumatera? Mohon dijawab, terima kasih. Oke. Kami punya salah satu startup dulu yang juga concern untuk ini ya, namanya tuh Mango Space. Nah, Mango Space ini adalah startup Telkom yang memang memberikan jaringan kepada teman-teman kita yang memang berada di kawasan terdepan gitu kan, yang mungkin tidak seberuntung kita yang punya yang hari ini bisa ngumpul Zoom bareng-bareng di sini karena internet kita bagus ya gitu. Nah, apakah kalian bisa berkontribusi? Bisa. Jadi teman-teman di Telkom itu kita punya banyak banget startup gitu, dan mereka itu butuh volunteer. Nah, mereka butuh volunteer, mereka butuh orang-orang seperti kalian yang mau berkontribusi. Jadi nanti kalau misalnya kita ada info misalnya, teman-teman, nih startup Mango Space lagi butuh teman yang lagi domisili di Bandung misalnya, ada yang mau join nggak gitu? Kan kenapa enggak ya, kayak gitu-gitu. Jadi ada selalu kesempatan-kesempatan itu pasti terbuka dengan sangat luas dan lebar gitu ya, dan teman-teman harus take that opportunity when the chance is coming to you. Oke, thank you Kak Maya untuk jawabannya. Gina, semoga menjawab ya. Oke, Kak Maya, kita move ke yang raise hand boleh ya Kak ya? Ini ada 3 orang raise hand. Aku mau pilih yang paling depan dulu di layar aku, ada M. Faisal dari ITS. Halo Faisal. Halo, selamat sore Kak. Selamat sore. Boleh silakan. Ya, Faisal. jadi ya sebenarnya perkenalkan nama saya Faisal. Jadi terima kasih atas kesempatannya di Q&A ini. Jadi mungkin ada 2 pertanyaan. Nah, yang pertama, di komunitas ya Sobat Lead ini bakal ada kesempatan nggak sih, misal bonus ada workshop dari Telkom atau ya kesempatan internship mungkin. Nah, terus pertanyaan keduanya, untuk yang kalau tidak salah tadi ada slide reward untuk ke Telkom Landmark Tower gitu. Nah, itu apakah untuk yang terpilih saja kah atau itu nanti ada bakal do's and don'ts-nya gitu. Gitu aja sih. Terima kasih. Oke, thank you Kak Faisal untuk pertanyaannya. Ada 2 pertanyaan Kak Maya. Yang pertama, apakah ada kesempatan untuk workshop atau internship di Telkom gitu lewat Sobat Telkom Tower? Silakan Kak Maya. Untuk internship, of course terbuka lebar. Dan di sini kan bukan cuma teman-teman Student Connect, mentorku dan juga Talent Connect, tapi ada teman-teman dari internship. Aku mau panggil ada Intan. Ada nggak di sini? Kak Intan. Kak Intan, apakah sebenarnya? Iya, halo, ada Kak. Boleh di spotlight Kak Intan. Kak Intan ini adalah salah satu best intern yang kemarin ikut bareng-bareng kita, talent visit, dan Kak Intan ini dari internship. Nanti teman-teman kan gabung dalam satu tim ini, dan ada juga teman-teman dari internship ya Kak Intan ya. Nah, ya nanti kita mau bikinin cara-caranya, ada satu sesi kita akan undang Kak Intan dan teman-teman internship untuk sharing lewat podcast kita nanti ya. Kayak gimana sih Kak kalau misalnya mau menyiapkan diri untuk jadi intern di Telkom. Nah, mungkin Kak Intan bisa cerita juga nih, apakah mungkin sih kalau kita yang nggak paham informasi dari awal terus mau ikutan internship di Telkom seperti apa? Nah, mungkin Kak Intan nanti bisa cerita juga nih Kak sekarang. Oh, oke. Sebelumnya terima kasih untuk Kak Maya untuk kesempatan ini. Aduh, jadi deg-degan. Deg-degan Kak Intan ya? Kayak masih panik nih. Panik kenapa dipanggil? Sebelumnya aku internship itu karena memang udah waktunya program dari kampus ya, udah waktunya untuk internship. Aku internship itu selama 1 tahun di Telkom sebagai data scientist. Terus aku itu awalnya memang cuma 6 bulan kan programnya biasanya, tapi alhamdulillah dapat kesempatan untuk memperpanjang masa internshipnya jadi 1 tahun totalnya. Dan aku berkontribusi di proyek yang cukup besar yang mungkin kalian semua tahu, yaitu Peduli Lindungi dan juga di Kementerian Kesekretariatan Negara, dan juga
untuk aku bisa mencapai, untuk aku bisa untuk bisa magang di Telkom pun itu melewati berbagai seleksi juga ya yang diberikan Telkom, seperti ada interviewnya, terus ada beberapa tesnya juga, tes skillnya. Tapi alhamdulillah aku keterima untuk merasakan di internship di data scientist Telkom ini. Oke, dan di aplikasi yang semua orang tahu, Peduli Lindungi gitu. Iya, betul. Jadi teman-teman terbuka banget, dan justru di situ kalian nanti bisa boleh banget dong kalau mau nanya ke Kak Intan, mau nanya. Ya itu karena di grup ini everyone is belong to each other ya. Jadi kalau mau nanya, aku berharapnya Kak Intan nggak ini ya kayak apa namanya, nggak keberatan untuk menjawab ya, asal passwordnya adalah sobat lead gitu. Tapi ya kalau nanya-nanya jangan annoying juga. Maksudnya ya tahu waktu dan kondisi. Kalau Kak Intan lagi sibuk ya jangan marah-marah juga kalau nggak dibales cepet gitu ya. Nah nanti kita akan bikin sesi khusus buat teman-teman yang mungkin belum internship supaya paham kalau mau menyiapkan diri sebagai internship itu seperti apa gitu. Terus tadi kalau aku lanjut, terima kasih Kak Intan. Ya, terima kasih kembali. Dan menjawab pertanyaan selanjutnya, misal kalau mau visit Telkom Landmark Tower ya, itu tadi kalau misalnya kalian lagi, kemarin ada yang bilang, ada teman mentorku di kelompok aku, Kamaya, aku kemarin lewat kantor Living Telkom rasanya pengen banget stop dan menyapa. Terus aku bilang, kamu lewatnya ke hari apa? Hari Minggu. Ya aku nggak ada hari Minggu. Tapi maksudnya bottom line is, ketika kalian memang berada di Jabodetabek, terus memang udah udah merencanakan gitu, let's say ya kayak ada acara di mana, terus Kak aku pengen banget ke Telkom, tell us, kan kita ada di grup itu ya, kasih tahu kita, siapa tahu kita bisa make a time for you, kita jadwalkan, yang kalian bisa kita ajak untuk berkeliling di Telkom, apa sih yang nggak buat Sobat Living, ya kan? Tapi untuk yang bisa program kayak tadi, yang bisa 3 hari ikut program sekarang tuh, nantikan di tahun depan ya, dan boleh ditembak atau ditanyakan juga ke Mas Rama nanti ya. Tapi intinya there will be a change for that. Sekali lagi aku mau mengundang nih ya teman-teman Sobat Living Telkom yang ada di sini. When you come to Jakarta atau nanti di kota-kota lainnya yang mau bergabung, misalnya, Kak aku tuh di Semarang tapi aku pengen banget main ke Telkom Semarang, bisa nggak sih? Bisa. Kalau Sobat Living Telkom bisa. Nanti kita usahakan. Perkara tanggal berapa bisanya, jam berapa bisanya kan bisa diatur ya. Tapi kita kalau kalian misalnya kayak Kak aku mau kesini bisa nggak sih ya, kita usahakan dulu. Jadi itu salah satu benefitnya juga kalau misalnya tergabung dalam Sobat Living Telkom. But then again, before you ask for something, but please to contribute something. Oke, thank you Kak Maya untuk jawabannya. Kak Faisal semoga menjawab ya. Jadi udah langsung ada guest-nya juga nih, langsung diundang gitu, ditembak langsung sampai panik gitu ya. Oke. Tadi aku notice satu hal banget waktu Kak Maya bilang everyone is belong to each other. Jadi feel free banget teman-teman yang hari datang. Tadi udah ada contoh-contoh orang-orang keren, Kak Syafri, ada juga Kak Intan. Langsung tembak aja, langsung tanya banyak hal tentang Sobat Lead gitu ya. Oke, Kak Maya, kita mau move ke pertanyaan selanjutnya. Aku tadi notice ada satu pertanyaan yang seperti ini jadi pertanyaan kita bersama juga gitu ya, dari Rafika Anggraini dari Universitas Riau. Pertanyaannya gini Kak. Halo Kak, mau nanya, next step-nya setelah webinar ini apa ya Kak? Seperti persiapan apa yang harus dilakukan oleh Sobat Lead? Silakan Kak Maya. Oke, next step-nya adalah setelah nanti kalian akan diinaugurasi sebentar lagi dan resmi menjadi Sobat Lead, nanti kalian akan bergabung di Telegram. Sekarang juga udah bergabung ya. Nah, di Telegram itu nanti kita akan menentukan siapa ketuanya, nanti siapa sekretarisnya, supaya nanti kalau misalnya kalian punya inisiatif itu tidak diberikan secara sporadis, tapi sudah ter-manage kan, that's the idea of communication and that's the idea of community ya, ada leadernya gitu kan, ada membernya dan segala macam. Nah setelah itu minggu depan atau 2 minggu lagi kita akan punya podcast perdana kita untuk membahas topik yang menarik dan sangat relevan untuk teman-teman semuanya. Begitu, jadi setelah acara ini tetap aktif di web lagi, di Telegramnya, dan silakan juga nanti ya untuk memandu. Misalnya di sini ada Calvin kan juga alumni dari mentorku ya, dan I'm so happy to see you as the MC today karena kayak ternyata siapa dulu mentornya, Kak Fasya ya? Kak Fasya, seperti tadi Kak Fasya hadir, aku nggak tahu masih di sini atau enggak. Iya, aku kayak merasa apa ya, kayak I know Calvin is great gitu, tapi aku merasa kayak you learn a lot di mentorku. Yes.
Dan aku ngerasa kayak aku ingin melihat lebih banyak Calvin yang berani juga untuk memandu acara-acara kita ke depannya. Gitu. Wow, thank you Kak Maya. And yes, itu dia teman-teman next step-nya gitu ya. Jadi setelah ini akan ada grup Telegramnya yang which is udah jadi juga, teman-teman sebagian besar udah gabung juga. Yang belum gabung, make sure gabung hari ini gitu, jangan sampai ketinggalan. Dan nanti kita akan menentukan struktur pengurusannya di sana. Ini juga in the next 2 weeks gitu ya, 2 minggu lagi akan ada podcast yang aku nantikan tadi yang tentang percintaan gitu ya. Oke. Tetap ya. Tetap nggak berubah. Oke teman-teman, tadi aku mau say thank you sekali lagi untuk Kak Maya yang sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Aku tahu banyak banget pertanyaan belum kejawab dan Kak Maya mau nyiapin satu lagi. Aku mau satu aja, mau menanggapi Yosef D. Santoso dari UNC. Kak, aku dari Kupang, aku mau dong kalau nanti di Sobat Lady ini ada bimbingan untuk public speaking. Kebetulan aku belum bisa ngomong di depan umum seperti di depan umum, di depan banyak orang gitu. Nah, apakah akan ada bimbingan? Ada. Jangan khawatir, nanti kita buatkan kelasnya juga buat public speaking dan nanti pembicaranya dari teman-teman juga supaya kita lebih banyak belajar satu sama lain karena sifatnya kan sharing ya. Gitu. Jadi jangan khawatir ya, Yosef. Nah, itu aja. Oke, thank you Kak Maya. Dan itu Yosef, ini pasti jawabannya memuaskan banget gitu ya. Nanti akan di-provide oleh Sobat Lead ini. Dan teman-teman, thank you banget Kak Maya tadi udah menjawabin pertanyaan yang banyak banget. Dan buat teman-teman yang pertanyaannya masih belum terjawab, kita punya grup Telegram. Jadi silakan dimanfaatkan gitu ya untuk bertanya ke kakak-kakak di sana untuk tahu informasi-informasi yang tadi belum terjawab gitu ya. Dan tadi aku mau say thank you buat dari Hubertus, dari Fadila, Gina, Faisal, Rafika, dan juga Yosef. Thank you buat semua pertanyaan, thank you buat interaksinya, thank you juga, dan sekarang kita mau move ke satu acara yang spesial banget, yang juga jadi tanda dari penghujung acara kita hari ini. Aku mau welcoming dulu untuk Kak Rama Sugiharto. Halo Kak Rama. Halo, selamat sore Mas Calvin dan teman-teman. Selamat sore Kak Rama. Nah teman-teman, hari ini sekarang kita mau dengerin speech dari Kak Rama selaku Asisten Vice President Human Capital Communication and Employer Branding dari Telkom Indonesia. Sebelumnya Kak Rama, aku mau cek dulu Kak Rama sehat? Kabarnya Alhamdulillah. Luar biasa semangat banget Kak Rama ya. Oh ya. Kabar mau speech ke teman-teman semua nih. Oke, kebetulan saya ini dari Malang nih ya, jadi di sini hujan terus. Oke. Terus mendengarkan semangatnya Mas Safri, Mbak Maya, Mas Calvin ini jadi ikut terbakar nih spiritnya di sini nih. Luar biasa. Nah, mungkin teman-teman yang lagi sekarang domisili di Malang boleh meet up sama Kak Rama kali ya setelah ini ya. Boleh. Oke, Kak Rama, it's your time and the stage is yours, please. Oke. Terima kasih Mas Calvin. Once again, senang sekali sore ini ketemu dengan teman-teman semua di sini. Saya lihat ada 152 orang. Saya pengen nggak speech ya, tapi pada kesempatan kali saya pengen lebih dekat sih dengan teman-teman semua di sini. Saya pengen kenal gitu ya, pengen ngobrol-ngobrol. Karena tadi udah dijelasin banyak banget sama Kak Maya, sama Mas Safri, sama Mbak Intan gitu ya. Jadi tugas saya sudah sangat ringan gitu ya, udah dijelasin ke teman-teman dan banyak juga pertanyaan gitu ya. Nah, sebelumnya karena saya pengen kenalan lebih dalam gitu ya dengan semua yang ada di sini, boleh ditulis di chat. Saya pengen tahu ini teman-teman dari mana saja kampusnya coba. Saya pengen tahu coba dari mana aja nih. Apakah sudah mewakili dari ujung barat sampai ujung timur? Bandung, UGM Pride, Yogyakarta, UPN, USU, Bengkulu, Medan, TELU, IPB, ISI Denpasar. Oke, TELU. Undip. Yang dari Jawa, Jakarta, Bandung, selain TELU ada ITS. Sriwijaya, dari Brawijaya ada nggak nih? Oke, banyak banget ya. Dari ITB, UI, apakah ada yang bergabung di sini? BINUS, selain Mbak Intan? Internasional Batam. Oke. Terima kasih ya teman-teman sudah merespon dengan memperkenalkan dirinya dari kampus dan daerah mana gitu ya. Ini merupakan kebanggaan bagi kami semua gitu. Kita bisa ketemu dengan teman-teman mahasiswa di sini yang tersebar dari seluruh Indonesia gitu ya.
Dan ini teman-teman juga merupakan alumni gitu kan, yang mengikuti program Living in Telkom sebelum-sebelumnya gitu ya. Intinya gini teman-teman, kesempatan sekarang itu sesuai dengan filosofi kegiatan kita gitu ya. Ada Mentorku, ada Talent Connect gitu ya. Kita nggak hanya ingin berhenti di satu titik gitu. Karena kami melihat koneksi atau engagement dengan teman-teman di mahasiswa itu harus dibangun berkesinambungan dan itu merupakan sebuah journey gitu. Jadi kita nggak expect teman-teman yang kemarin ikut Mentorku udah selesai hilang gitu ya. Terus ikut yang Talent Connect udah kita ceritain tentang pekerja di Telkom hilang gitu ya. Nah kita sebenarnya ingin meneruskan gitu ya dan tidak berhenti hanya di satu titik. Harapannya apa teman-teman sebenarnya? Dari yang teman-teman semua pernah ikuti program-program dari Living in Telkom, sebenarnya harapannya itu teman-teman bisa menjadi prospek kandidat untuk menjadi karyawan Telkom sebenarnya. Jadi yang disampaikan Kak Maya tadi sebenarnya, ini itu kontribusi Telkom untuk selain engage dengan teman-teman itu sebenarnya juga memberikan pembekalan gitu ya, menurture biar teman-teman yang mungkin minat, ingin bekerja di Telkom itu semakin kenal lebih duluan gitu ya. Nah, itu juga menjadi salah satu journey. Jadi setelah teman-teman jadi kandidat yang prospek, teman-teman juga bisa mendaftar, mendapatkan informasi yang lebih cepat daripada yang lain gitu ya. Karena banyak banget tentunya kegiatan-kegiatan yang sangat relate dengan Telkom dan yang itu bisa juga menjadi bagian dari pengembangan personal growth teman-teman semua di sini. Tadi udah disounding ya, banyak banget tuh, ada yang komunikasi, ada yang tentang design thinking gitu ya. Dan di-challenge nih sama Sobat Lead sekarang. Kalau memang kemarin dari sisi knowledge gitu ya, nah sekarang wahana nih kalau saya nyebutnya, wahana bagi teman-teman di sini untuk mengasah leadership. Karena komunitas tadi Kak Maya udah sampaikan, no pressure in here gitu ya Kak Maya. Jadi dari teman-teman ke teman-teman gitu ya. Dan ini merupakan wahana yang bagus buat teman-teman di sini untuk saling berkontribusi dan berkoneksi gitu ya. Nah, balik lagi tadi setelah teman-teman kita harapkan menjadi prospek kandidat, kemudian mendaftar ke Telkom, bisa bergabung dengan Telkom dengan kami di sini. Belajar dan berkembang dengan Telkom gitu ya, dengan kami gitu ya. Sampai pada akhirnya teman-teman akan menjadi alumni Telkom nanti. Nah, kami berpikirnya udah sampai jauh seperti itu ya. Dan ujungnya harus garis bawahi merupakan kontribusi, apa sih yang bisa kita kontribusikan kepada bangsa ini gitu ya. Jadi sekali lagi teman-teman, bahwa kegiatan ini kita kemas fun saja gitu ya, sebagai wahana teman-teman untuk saling sharing dan saling berbagi untuk mendevelop gitu ya, mumpung teman-teman masih di bangku kuliah dan persiapan menuju dunia kerja, karena dunia kerja itu is different thing gitu ya, akan berbeda teman-teman yang punya pengalaman tadi kayak Mas Safri gitu, dibanding dengan yang mungkin fokus aja ke studi gitu ya. Jadi itu pasti akan berbeda gitu. Dan sedikit bocoran teman-teman, kalau di proses rekrut yang ditanya itu ya kalau IPK udah pastilah ya. Tapi bagaimana leadership, bagaimana kolaborasi dengan orang itu menjadi poin yang sangat penting, dan disinilah tempat teman-teman mungkin untuk bisa mengeksplorasi gitu ya dan mencoba hal-hal baru gitu ya untuk bagian daripada personal development teman-teman semua. Paling itu sih teman-teman. Jadi intinya silahkan nanti saling berbagi semua gitu ya, dan Kak Maya dan teman-teman di Telkom juga akan sangat senang untuk berbagi apa yang kami punya gitu ya, yang ada di teman-teman. Once again itu menjadi wahana untuk kita semua, teman-teman bisa growth, semakin tertarik dengan Telkom, dan ini bagian menjadi persiapan in advance, dan harapannya kita bisa bergabung bersama untuk bertumbuh dan berkembang. Dan dari sisi komunitas, mungkin Kak Maya nanti boleh cerita ya, yang tadi saya sempat di-share Kak Maya sih, bagaimana sih contohnya kayak Irman Usman ya, yang mereka udah terbiasa berkomunitas gitu ya. Nah itu ternyata ketika sudah gede gitu, itu bisa
terinspirasi dan menginspirasi orang dengan mengelola komunitas gitu ya. Nah, mungkin hal baik seperti ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman semua gitu ya di Sobat Living ini, dan ini terbuka bagi siapa aja. Harapannya teman-teman juga bisa menginspirasi juga orang lain dan mengajak untuk bisa saling berkoneksi dan saling berkontribusi di sini gitu. Mungkin sedikit aja itu dari saya teman-teman semua. Sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Ini merupakan program yang berkesinambungan, tidak hanya berhenti di satu titik gitu ya. Dan inaugurasinya mungkin dengan gimana nih, Mas Calvin, Kak Mai? Atau langsung kita ini aja? Kita welcoming aja ya. Ya, mungkin berarti pada kesempatan, ya gimana Kak Mai? Nanti Mas Rama akan aba-aba bahwa ini sudah diinaugurasi, terus kami akan... Oke, baik. Mungkin tadi sedikit sharing dari saya, melengkapi apa yang sudah disampaikan sama Mbak Maya dan teman-teman semua tadi gitu ya. Mudah-mudahan itu bisa menjadi penyemangat juga bagi teman-teman di sini untuk apa sih manfaatnya bisa join dengan ini gitu ya. Tadi udah banyak banget. Dan dengan ini dan kesempatan ini, saya mewakili manajemen Telkom dengan resmi menyambut teman-teman semua di sini sebagai Sobat Living in Telkom. Oke, mungkin kita tepuk tangan kali ya. Oke, boleh teman-teman, kita boleh unmute dulu, kita boleh tepuk tangan bareng-bareng semuanya. Terima kasih. Demikian saya kembalikan ke Mas Calvin. Oke, thank you Kak Rama untuk inauguration speech-nya, dan tadi mungkin bukan speech ya, lebih ke mengenal lebih dekat, dan juga untuk inauguration-nya, officially-nya teman-teman, congrats sekali lagi sudah official gitu ya, jadi Sobat Lead, dan mari kita berdinamika, mari kita belajar, mari kita juga berkontribusi lewat program-programnya, dan juga lewat komunitas, organisasi yang akan kita ikuti nantinya gitu ya. So, teman-teman, aku mau ajak semuanya yang masih off-cam sekarang untuk boleh on-cam dulu, karena kita mau ada foto bersama. Kak Rama sekali lagi thank you, dan Kak Rama ayo kita foto bersama. Boleh teman-teman dibuka fitur filternya gitu ya di video Zoom ini, kita sama-sama pakai toga teman-teman, biar kelihatan wisuda sedikit gitu ya, official sedikit. Teman-teman boleh klik di bagian kiri bawah, bagian video, itu ada choose video filter. Kemudian ada background and filters, teman-teman klik yang sebelah kanannya, video filters, nanti teman-teman scroll ke bawah dikit, ada toga seperti ini. Tada! Oke, aku sudah pakai ini ya. Oke, beberapa teman-teman sudah pakai, Kak Faisal udah pakai, Kak Iksan Niko udah pakai, Kak Fauzi masih pakai bajak laut ya. Kak Fauzi kita pakai yang toga. Oke, Kak Rama juga udah pakai. Ayo teman-teman yang masih belum pakai boleh dipakai, yang masih belum on cam boleh on cam dulu. Ada Kak Faza juga, halo Kak Faza. Halo sore teman-teman semuanya. Welcome Sobat Lead. Oke, teman-teman yang udah on cam boleh kita berpose sedikit, boleh mungkin mukanya, wajahnya diregangin dulu sedikit, senyumnya disiapin. Kita mau foto untuk dokumentasi officially Sobat Lead. Oke. Kak Maya mau pakai toga atau? Mohon maaf, laptop baru kok nggak ada sih. Belum update sepertinya mungkin ya. Iya, nggak ada, aku juga. Maaf. Oke, kalau gitu teman-teman mungkin yang masih raise hand boleh di lower hand dulu untuk kakak operator boleh bantu nanti lebih clear gitu ya layar Zoom-nya. Yang masih raise hand boleh di lower hand dulu. Oke, thank you. Nah, sekarang kita akan foto bersama. Aku bantu hitung mundur 3, 2, 1. Kakak panitia siap ya? 3, 2, 1. Sekali lagi teman-teman boleh senyumnya lebih lebar lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi, masih ada banyak slide gitu ya. 3, 2, 1. Sekali lagi biar afdol ya. 1, 2, 3. Oke, sudah beres sesi dokumentasi dan foto sessionnya. Boleh kita berikan applause sekali lagi teman-teman untuk kita semua sudah officially become Sobat Lead. Dan setelah ini kita akan berdinamika lewat grup Telegram. Teman-teman make sure teman-teman udah bergabung semuanya.
Dan aku tadi mau mention lagi sedikit gitu ya, untuk teman-teman yang memenangkan voucher berhadiah dari Sobat Lead, dari Telkom gitu ya, dari Living in Telkom. Ada 6 orang tadi teman-teman, ada Hubertus Cahyo, ada Fadila Sita, ada Gina Nurrahma, ada M. Faisal K, ada Rafika Anggraini, dan Yosef Ade. Boleh nanti teman-teman yang tadi namanya aku sebutkan, boleh chat ke Kak Rani ya, yang ada di grup Telegram, admin di grup Telegram ya. Wow, thank you. Yes, sama-sama. Oke, dan demikian teman-teman semua, acara hari ini telah berakhir. Sama-sama. Demikian teman-teman, acara hari ini telah berakhir. Thank you so much buat teman-teman yang udah stay tune dari awal sampai akhir. Thank you so much buat Kak Maya, buat Kak Rama, buat Kak Syafri, dan tadi Kak Intan yang seperti tembak langsung juga. Thank you semuanya, dan aku Kelvin pamit undur diri. See you di grup Telegram, see you di aktivitas-aktivitas selanjutnya. Mari kita berdinamika dan berkontribusi bersama. Aku pamit undur diri, sampai jumpa dan see you, bye-bye. See you, terima kasih Kak Kelvin. Thank you semua. Terima kasih para mentor atas ilmunya. Makasih. Thank you. Kak Maya, terima kasih ya Kak. Kenal semuanya. Thank you Kak Maya. Terima kasih semuanya, makasih Kak Maya. Thank you semuanya, thank you Kak Calvin. Terima kasih Kak Maya. Terima kasih. Terima kasih Kak Calvin.